warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Nama saya Ririn Andriani. Saya ingin melakukan bincang-bincang santai. Ini sebenarnya untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu mata kuliah Teknik Peliputan dan Wawancara. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh ibu guru muda. Beliau itu guru SD dan namanya Ranum Anjar Kelasi. ya, di samping saya sudah ada Ibu Ranum Anjar Kelasi. Beliau itu guru SD kelas 5. ya, guru SD kelas 5. Dan di sini kita akan mulai bincang-bincang pertama, yaitu saya akan menanyakan bagaimana sih Bu suka dukanya dalam mengajar sekolah online. Sekarang kan pemerintah sudah menetapkan sekolah di rumah. Ya, Ibu sebagai guru apa sih suka dukanya dan kesannya atau apa yang Ibu mau sampaikan? Mau sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Kalau orang tuh biasanya senangnya dulu deh. Mending sukanya dulu. Sukanya itu kalau mengerjakan apa-apa di rumah, jadi bisa fokus karena tidak ada tambahan-tambahan yang dipikirkan lain kayak gitu. Dukanya otomatis kita juga kesulitan dalam menyampaikan pesan ke anak lewat online. Kalau saya sih fokus lewat WA. Nah, menyampaikan pesan yang tertulis itu ternyata tidak semudah kita ngomong kayak gini. Anak-anak gitu, kita kan dilatihnya kalau di kuliah dulu kan menyampaikannya yuk langsung sama anak. Nah, sekarang lewat pesan tertulis agar sampai ke anak ya tidak semudah itu. Terus dukanya gimana Bu? Nah, itu salah satunya itu tadi dukanya. Terus juga internetnya yang kadang tidak semua anak juga punya fasilitas HP. Terus kita juga belajar lewat TVRI nih kadang-kadang. Ternyata di sini saluran TVRI-nya juga tidak semua televisi ada saluran TVRI-nya. Jadi ya harus banyak cara, banyak cara. Iya, betul. Ya. Terus Ibu tuh sudah mengetahui tentang kebijakan pemerintah mengenai sekolah di rumah itu dari awal corona sudah merambah ke Indonesia atau waktu pemerintah telah menetapkan untuk sekolah di rumah. Kan sebelumnya pasti cuma ada wacana dari pemerintah untuk sekolah di rumah, dan apakah sekolahnya sudah menetapkan sekolah di rumah terlebih dahulu sebelum pemerintah menetapkan dari Mendikbud itu atau seperti apa? Oh ya, awal saya mengetahui sekolah akan dirumahkan itu ketika saya melihat di Twitternya Pak Ganjar. Pak Ganjar itu. Nah, setelah itu saya cari info, ternyata surat dari Dindik itu belum keluar, jadi masih sehari masih belajar di sekolah untuk memberikan tugas. Ternyata untuk memberikan tugas selama awalnya kan cuma 14 hari ini sekolah di rumah, lalu kemudian saya memberikan tugas ke anak 14 hari, terus kemudian ternyata ditambah akhirnya sekarang yaitu dengan WA, dengan TVRI. Terus tentu kebijakannya kita sekolah nggak mungkin bikin sendiri dong, kita manut dari atasan, dari dinas seperti itu. Ketika dinas memberikan keputusan seperti itu ya kita langsung menjalankan sesuai perintah. Dan gini Bu, kan Ibu mengajar kelas 5 SD dan rata-rata itu kan murid Ibu perempuan atau laki-laki? Kebanyakan perempuan. Lah kan gini Bu, kalau di sebuah pembelajaran di dalam kelas kan biasanya ada siswa yang emang dia tangkap untuk menerima materi yang disampaikan. Dan sekarang kan kendalanya adalah tidak bisa face to face, Ibu tidak bisa langsung untuk memberikan materi, dan pasti anak-anak di dalam kelas kan akan ada anak-anak yang kurang tangkap gitu kan. Nah, Ibu mengatasi anak yang kurang tangkap itu Ibu gimana?
melalui apa biar anak yang kurang tepat itu bisa mengerti juga sama seperti teman-teman yang lain gitu. Ya, tentunya kan belajar di rumah ini jadi kita lebih banyak komunikasi sama orang tua siswa. Nah, itu saya lewat orang tuanya, biasanya kan orang tua juga malah harusnya lebih tahu, malah sekarang jadi Bu ternyata ngajarin susah ya gimana ya kayak gitu. Saya lebih ke orang tuanya sih, biasanya kan anak itu saya kan sudah mengetahui karakter anaknya nih. Nah terus nanti saya ke orang tuanya, oh ya ternyata mengirim tugasnya sudah betul, oh ya saya anggap sudah bisa, seperti itu. Dan tadi kan Ibu medianya dalam pembelajaran menggunakan WA dan menonton siaran di TVRI sama YouTube juga. Nah itu kan nanti Ibu sistemnya dalam pembelajaran melalui YouTube dan TVRI serta grup itu seperti apa? Dijelaskan lebih detail. Jadi kan nggak semudah loh yang kalian lihat bahwa peran guru juga susah, nggak seperti yang dibayangkan. Murid siswanya kan biasanya cuman melihat oh guru sih enak cuman ngasih ini terus siswanya yang kesusahan untuk mengerjakan dan sebagainya. Nah menurut Ibu gimana? Gitu. Kalau saya sih pertama saya ada banyak pilihan, misalnya saya juga membagikan buku elektronik di WA kayak gitu. Terus saya juga mengirimkan tugas hari ini mengerjakan, misalnya kalau di buku ya buku halaman berapa, terus saya kirim. Terus nanti anak-anak kalau sudah selesai difotokan ke saya. Nah setelah difotokan itu saya ngoreksi di lewat HP itu kan kecil-kecil susah. Nah itu nah terus saya kasih nilai ke anaknya, nilainya sekian gitu. Saya kasih tahu itu kalau yang misalnya lewat di buku siswa yang buku elektronik. Kalau di TVRI juga sama, bedanya kalau di TVRI misalnya kan kadang anak-anak saya ketinggalan Bu karena di TV cepat sekali. Nah saya membagikan link untuk siaran ulangnya, jadi anak-anak bisa melihat lewat siaran ulang itu. Nanti kalau misalnya tayangannya terlalu cepat kan bisa di pause tuh, bisa nanti kalau udah selesai tinggal di play lagi tuh. Terus coba lihat lagi pertanyaannya ya. Nah tadi kan Ibu sudah melakukan hal yang selayaknya lah ya. Terus Ibu apa sih harapannya biar semua ini tuh cepat berlalu, terus bisa melakukan hal-hal seperti biasanya. Dan sekarang pun sepertinya pemerintah sudah mengasih informasi bahwa kenaikan kelasnya itu dilakukan juga secara online. Itu gimana kan Ibu sekarang menanganin kelas yang lumayan sudah diseriuskan untuk jenjang-jenjang selanjutnya, soalnya kan mau naik kelas 6 gitu. Apa ya yang Ibu lakukan untuk menaikkan kelas itu? Apakah dengan tugas-tugas atau dengan apa? Ya tentu saja tugas, tidak bisa bertatap muka dong. Jadi lewat tugas nanti lah itu kan saya ngirim nilai ke anak juga kan, itu nilai buat saya masukkan ke rapot gitu. Walaupun tetap saya juga mempertimbangkan karena ini kan ada yang dibantu orang tua kayak gitu. Jadi saya banyak pertimbangan lah untuk masalah nilai kayak gitu. Seperti saya juga mempertimbangkan nilai semester 1 juga ke semester 2 kayak gitu, banyak pertimbangan. Tapi ya tetap pada itu si anak itu, maksudnya pencapaiannya, kemampuannya kayak gitu saat mengirim tugas, saat apa kayak gitu kan tetap masih ada yang salah-salah juga loh, walaupun di rumah kayak gitu. Sepertinya mudah banget di rumah mengerjakan soal. Buka internet juga boleh kayak gitu, tapi ternyata masih ada yang salah loh. Iya, biasanya kurang tepat gitu ya Bu. Oke. Nah, sepertinya pembincangan kita sampai di sini. Jadi ada tanya harapannya. Oh iya, kelupaan. Ayo Ibu lupa. Maaf Lupita. Jadi anak-anak ya, harapannya Bu lupa saya. Sabar karena ini memang musibah bersama, tapi percayalah ya. Jadi di dunia ini tuh sudah banyak sekali orang-orang pintar, mereka sedang berlomba-lomba untuk membuat vaksin, untuk membuat obat. Jadi kita doakan saja semoga segera
menemukan itu vaksin, itu obat gitu, agar kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Dan kalian semua pasti kangen dengan ibu ini kan, pengen Ya kan? diajar lagi. Kayaknya kangen bermain sama teman-teman. Ibunya Guru nggak juga kangen. kangen main sama kalian. Iya, gitu. Terima kasih ibu, Ya, maaf ya mengganggu waktunya Nggak di siang hari. Dan terima kasih teman-teman. Jadi intinya semua menjadi korban akibat pandemi corona. Jadi nggak cuman dalam pendidikan tuh nggak cuman siswa yang merasa kesulitan dalam belajar, tapi juga seorang guru. Seorang guru, saya sebagai nantinya insya Allah akan menjadi pengajar juga, kita pun kesusahan dalam mencari pembelajaran seperti apa sih yang mudah untuk kalian terima gitu. Terus kalian tetap semangat, stay safe di rumah aja, jangan kemana-mana, jaga kesehatan. Selamat siang, jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.